Dengan demikian, mereka berdua memulai perjalanan yang benar-benar buta ini, dan jika mereka tidak bertemu Han Li, mereka berdua akan berada dalam masalah serius. Di mata mereka, saudara Han ini cukup misterius. Tidak hanya basis budidayanya hanya selangkah dari tahap formasi inti, dia juga memiliki beberapa harta yang benar-benar mendalam. Selain itu, hanya beberapa informasi santai dari bimbingan kultivasi darinya yang sangat menguntungkan mereka berdua. Kembali ketika Chuan Muda Hai pertama kali menerima bimbingan dari Han Li dalam seni pemurnian tubuh, dia benar-benar tercengang. Bagaimanapun, para pembudidaya yang sangat berpengetahuan luas dalam seni pemurnian tubuh benar-benar sangat langka. Karena itu, Han Li menjadi semakin tak terduga dalam pikiran mereka dari waktu ke waktu. Syukurlah, keduanya memiliki kepribadian yang sangat santai, dan meskipun mereka sadar bahwa Han Li bukanlah kultivator biasa, itu tetap tidak membuat celah di antara mereka. Jika bukan karena fakta bahwa basis kultivasi Han Li tidak sekuat itu di mata mereka, mereka kemungkinan besar akan memintanya untuk menjadikan mereka sebagai muridnya. Bagaimanapun, meskipun Artifact Spirit Disciple terus-menerus menyatakan bahwa dia akan membawa kuil Daoist Mistsa ke tempat yang lebih tinggi, dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menemukan master lain untuk dirinya sendiri selama Myriad Asuri Convention, jadi dia jelas tidak berpegang teguh pada gelarnya saat ini sebagai guru kuil. Namun, dia tampaknya bertekad untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebagai guru kuil sebelum dia menerima guru baru, sebagaimana dibuktikan dengan undangan yang berulang kali dia sampaikan kepada Han Li dan Chuan Muda Hai ke kuilnya. Ini secara alami menarik banyak penghinaan dari Chuan Muda Hai, dan Han Li juga merasa tidak bisa berkata-kata. Dengan demikian, ketiganya melakukan perjalanan sekitar sebulan sebelum mereka mencapai gunung yang sangat dekat dengan wilayah Xuanwu. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana sebentar sebelum melanjutkan perjalanan mereka, dan Artifact Spirit Disciple meluncurkan kisah epik tentang kuil Daoist Mistsa-nya lagi sebelum menyampaikan undangan lain untuk kedua temannya untuk bergabung dengan sekte tersebut, hanya untuk Chuan Muda Hai untuk mengubahnya turun sekali lagi tanpa ragu-ragu. Han Li tampaknya menilai interaksi mereka dengan Carrie yang geli, tetapi dia sebenarnya diam-diam mengamati Chuan Muda Hai dengan sedikit cahaya biru berkedip di matanya. Tiba-tiba, sedikit kemerahan muncul di wajah Chuan Muda Hai sebelum langsung menghilang. Itu dia lagi. Han Li segera melepaskan segumpal indera spiritualnya untuk memindai seluruh tubuh Chuan Muda Hai. Haha, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi dengan akar spiritual atribut petir saya, itu akan menjadi tugas sederhana bagi saya untuk menerima setiap kultivator transformasi dewa atau penempaan spasial sebagai master saya. Ketika saya mencapai potensi penuh saya pasti akan. Chuan Muda Hai jelas sangat bersemangat, dan setelah membual tentang betapa kuatnya dia di masa depan, dia mulai menetapkan visinya untuk kehidupan masa depannya yang indah sebagai transformasi Dewa Patriark Panggung. Tanpa sepengetahuannya, akar spiritual atribut petir yang sangat dia banggakan telah lenyap. Jika ada kultivator yang memeriksa akar spiritualnya pada saat ini, mereka semua akan menyimpulkan bahwa dia hanyalah seorang pejuang pemurnian tubuh biasa tanpa akar spiritual sama sekali. Kelopak mata Han Li berkedut karena heran melihat ini. Akar spiritual atribut petir Chuan Muda Hai telah lenyap sekali lagi, seperti yang terakhir kali. Jika tren sebelumnya benar, maka akar spiritualnya akan muncul kembali setelah melewati siang dan malam. Kejadian yang sama telah terungkap di depan mata Han Li 10 hari yang lalu, dan itu benar-benar membingungkan. Dia belum pernah mendengar akar spiritual di dunia ini yang akan menghilang secara berkala untuk waktu yang singkat. Bukankah ini berarti bahwa bahkan jika Chuan Muda Hai ini menjadi seorang kultivator yang kuat di masa depan, dia tidak akan sepenuhnya dapat menggunakan kekuatan sihirnya selama contoh di mana akar spiritualnya tidak ada lagi? Han Li benar-benar bingung dengan fenomena ini. Artifact Spirit Disciple memperhatikan tatapan bingung di mata Han Li, dan dia terkekeh. Untuk apa kamu keluar, saudara Han? Kamu sepertinya bingung tentang sesuatu. Bagaimana kalau kamu minum teh roh dari kuil Daoist Mistsa saya ke menjernihkan pikiranmu? Sebagai gantinya,
Aku hanya meminta sedikit lagi dari buah roh yang kamu keluarkan terakhir kali. Buah roh itu benar-benar enak. Tanda petik ganda buka. Artifact Spirit Disciple dan aku berada di halaman yang sama di sini untuk sekali. Buah roh yang kamu bawa terakhir kali memang luar biasa. Saudara Han Chuan Mudahai juga mempersingkat kisah besarnya saat dia menoleh ke Han Li dengan penuh harap. Bibir Han Li berkedut saat melihat kedua calon temannya, dan dia berdehem saat berkata, aku tahu kalian berdua sangat ingin memiliki lebih banyak buah roh itu, dan mereka memang sangat enak, tapi juga mengandung banyak kekuatan spiritual murni yang akan merusak meridian Anda jika Anda mengkonsumsinya terlalu banyak dalam rentang waktu yang terlalu singkat. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengeluarkan 6 lagi, dan kita akan memiliki 2 masing-masing. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, dia menyapu selongsong di udara, dan piring giok putih bersih muncul di atas meja batu. Di atasnya terdapat 6 buah hijau seukuran telur yang sangat halus dan memikat. Murid roh artefak sangat gembira saat melihat buah roh di piring. Haha, 2 tentu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau bukan, tetapi setelah mendapatkan 3 buah ini terakhir kali, basis kultivasi saya yang stagnan telah meningkat selama beberapa hari terakhir. Akankah Anda dapat memberitahu saya di mana saya dapat membeli buah-buahan ini, Saudara Han? Jika mereka benar-benar dapat meningkatkan kultivasi saya sedemikian rupa, maka saya tidak perlu minum pil atau bermeditasi, saya hanya bisa makan beberapa buah ini setiap beberapa hari, dan basis kultivasi saya akan terus meningkat. Tanda petik ganda buka. Namun, sebelum dia sempat selesai berbicara, bayangan hitam muncul, dan 2 buah di piring hilang. Murid roh artefak tersendat sedikit sebelum melihat ke atas untuk menemukan bahwa Chuan Mudahai telah mengambil buah di masing-masing tangan dan mengunyahnya dengan senang hati. Kelezatan seperti itu terbuang percuma pada orang sepertimu. Artefak Spirit Disciple menggelengkan kepalanya dengan sikap sedih. Chuan Mudahai hanya memutar matanya sebagai tanggapan dan mengabaikan ekspresi sedih di wajah murid roh artefak saat dia memuji buah dengan care yang tulus. Han Li merasa tidak bisa berkata-kata, dan agak geli. Dia bertanya-tanya apakah mereka berdua masih bisa memakan buah-buahan ini dengan gembira jika mereka mengetahui bahwa harganya masing-masing lebih dari 1000 batu roh. Selain kejadian aneh yang terjadi di tubuh Chuan Mudahai, murid roh artefak ini juga agak luar biasa. Han Li mengalihkan pandangannya ke arahnya melalui mata yang sedikit menyipit. Pendeta Taois ini memang memiliki akar spiritual atribut rangkap 3, tetapi melalui penilaiannya yang cermat beberapa hari terakhir ini, Han Li menemukan bahwa ada manik-manik seukuran kacang misterius di dantiannya yang diselimuti lapisan cahaya spiritual. Han Li hanya bisa menemukan manik ini karena ia memiliki kesadaran spiritual yang sangat besar, bahkan untuk seorang kultivator sekali berdia. Jika tidak, bahkan seorang kultivator dengan basis kultivasi yang 7 atau 8 tahap di atas dari Artifact Spirit Disciple tidak akan dapat mendeteksinya. Han Li agak tertarik, dan dia perlahan-lahan meningkatkan kesadaran spiritualnya ke arah manik untuk mencoba dan menentukan dengan tepat apa itu, hanya untuk digagalkan oleh segel yang kuat. Namun, sebagai hasilnya, dia bisa memastikan sifat barang tersebut. Ini adalah harta warisan. Untuk mencegah agar warisan mereka tidak hilang, beberapa pembudidaya memilih untuk menyegel semua pengetahuan mereka ke dalam harta warisan tertentu menggunakan teknik rahasia khusus, kemudian menanamkan harta tersebut ke dalam tubuh penerus mereka. Semua harta karun ini memiliki prasyarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diakses, dan sebelum kondisi tersebut terpenuhi, mereka akan tetap tersembunyi di dalam tubuh ahli waris. Secara umum, mereka yang mencapai basis kultivasi tertentu secara otomatis akan dapat memperoleh semua teknik rahasia dan seni kultivasi yang terkandung dalam harta warisan. Tentu saja, jika ahli waris tidak dapat memenuhi persyaratan ini sebelum mereka meninggal, mereka dapat menggunakan teknik rahasia khusus untuk mengekstrak harta karun tersebut sebelum memberikannya kepada orang lain. Jika seseorang secara paksa mengambil harta warisan dari tubuh ahli waris, harta itu umumnya akan meledak dan menghancurkan dirinya sendiri, mengambil nyawa ahli waris bersama dengannya. Jenis metode pemurnian harta warisan ini sangat langka dan juga sangat sulit,
Jadi itu adalah jenis teknik rahasia warisan yang sangat tidak umum. Karena itu, Han Li agak terkejut melihat sesuatu seperti ini di dalam tubuh murid roh artefak. Tampaknya yang disebut patriark dari kuil Daoist Mist saat ini benar-benar lebih dari sekedar pembudidaya naik biasa. Namun, dengan semua kemampuan kuat yang dimiliki Han Li, dia secara alami tidak akan tertarik pada seni kultivasi orang lain. Jadi, setelah beberapa saat terkejut, dia memusatkan perhatiannya kembali pada Tuan Muda Hai. Akar spiritual macam apa yang bisa menghilang secara berkala seperti ini? Han Li benar-benar tertarik. Setelah menghabiskan buah-buahan, artifak spirit disciple menyeduh beberapa cangkir teh roh harum untuk semua orang, dan setelah teh juga habis, mereka tidak menunda-nunda lagi di sini. Han Li melepaskan kereta terbangnya lagi, dan ketiganya terbang menuju wilayah Xuanwu sebagai bola cahaya putih. Wilayah Xuanwu sangat berbeda dari wilayah Tianyuan karena yang pertama memiliki lebih sedikit pembudidaya, tetapi memiliki lebih banyak prajurit penyempurnaan tubuh di antara manusia daripada dua wilayah lainnya. Orang-orang di sini juga cukup tangguh dan gagah berani, dan bahkan orang tua, anak-anak, dan wanita berani menggunakan senjata untuk melawan binatang buas di alam liar. Namun, hampir tidak ada kota fana besar di wilayah Xuanwu, dan sebagian besar manusia berkumpul di kota-kota kecil atau pemukiman. Karena fakta bahwa ini adalah yang paling dekat dari tiga wilayah dengan wilayah iblis, skala pasang surut binatang dan kemungkinan binatang iblis tingkat rendah muncul di sini jauh lebih besar daripada di dua wilayah lainnya. Akan ada sesekali binatang iblis tahap metamorfosis yang menyelinap ke wilayah Xuanwu untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral. Dengan demikian, wilayah Xuanwu adalah yang paling kacau dari tiga wilayah, dan kekacauan ini semakin diperburuk saat seseorang mendekati perbatasan antara wilayah Xuanwu dan wilayah iblis. Namun, Gunung Sembilan Abadi, yang merupakan gunung roh besar yang berada di antara tanah rubah iblis dan wilayah Xuanwu, merupakan pengecualian untuk ini. Gunung ini dibagi menjadi 9 puncak, dan tidak hanya ada pembuluh darah roh kelas atas yang sangat langka di gunung ini, ada juga obat-obatan roh khusus yang tumbuh di gunung ini yang sangat berguna bagi ras manusia dan iblis. Selain itu, Gunung Sembilan Abadi memiliki medan yang sangat curam, dan terletak di lokasi yang sangat istimewa, sehingga dijaga oleh pejuang elit dari ras manusia dan iblis. Karena itu, bahkan anggota paling berani dan paling berani dari kedua ras tidak akan berani terlibat dalam aktivitas tidak bermoral di sini. Selama beberapa tahun terakhir, keamanan di Gunung Sembilan Abadi telah diperketat lebih jauh. Baik ras manusia dan iblis telah mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk mengusir beberapa kekuatan kecil dengan reputasi buruk di daerah terdekat, dan dalam waktu singkat hanya 5 hingga 6 tahun, itu telah menjadi semacam surga di Xuan. Wilayah Wu. Konvensi harta karun segudang yang diadakan oleh ras manusia dan iblis setiap 1000 tahun akan segera dimulai di gunung ini. Masih ada beberapa bulan tersisa sebelum dimulainya konvensi, tetapi pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di 9 gunung abadi dari 3 wilayah dan 7 wilayah. Mereka masih tidak dapat memasuki gunung, tetapi selusin pasar dadakan dengan ukuran berbeda telah didirikan di dekatnya. Para pembudidaya kelas menengah dan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya mengunjungi pasar ini, dan beberapa bahan langka dan obat-obatan roh muncul secara teratur di sana, membuatnya sangat populer bagi semua pembudidaya yang telah berkumpul di daerah tersebut. Dibandingkan dengan jumlah pembudidaya manusia di pasar ini, pembudidaya iblis jauh lebih langka, tetapi hampir semua iblis yang berani muncul di sini adalah binatang iblis tingkat tinggi yang setidaknya bisa mengubah sebagian besar tubuh mereka menjadi bentuk manusia. Dengan demikian, ada keseimbangan kekuatan yang relatif seimbang antara manusia dan pembudidaya iblis di sini, jadi tidak ada pihak yang dapat menggunakan dominasi atas yang lain. Tentu saja, ini hanya situasi keseluruhan. Pasar sementara ini sebenarnya bukan bagian dari Myriad Treasury Convention, jadi tidak ada penegakan ketertiban yang ketat atau resmi. Beberapa penjaga dikirim dari 9 gunung abadi untuk berpatroli di pasar ini, tetapi mereka hanya bisa menjaga ketertiban di tingkat permukaan. Dengan demikian, secara alami ada contoh transaksi tidak bermoral yang terjadi di lokasi yang tidak jelas.
Pada hari ini, ada transaksi seperti itu yang terjadi di gunung yang suram dan terpencil yang cukup jauh dari Gunung Sembilan Abadi. Seorang pembudidaya paruh baya kurus dan seorang gadis kecil yang tampaknya hanya berusia 11 hingga 12 tahun telah dikelilingi oleh 3 pria berkulit hitam, yang semuanya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Paruh baya hanya di tahap pendirian dasar, sedangkan yang kecil hanya di tahap kondensasi ki. Namun, 3 pria berkulit hitam yang telah mengepung mereka semua berada di tahap pendirian yayasan, dan mereka jelas memendam niat jahat. Orang yang tampak sebagai yang tertua di antara 3 pria berbaju hitam memasang ekspresi seram saat dia berkata, "Bai Huaji, serahkan ginseng darah 1000 tahun. Jika Anda menyerahkannya tanpa menawarkan perlawanan, tidak hanya ketiganya dari kami mengizinkanmu dan putrimu pergi, kami bahkan akan memberimu beberapa batu roh. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengambilnya dengan paksa." Tanda petik ganda buka. Wajah pria paruh baya itu agak pucat, tapi dia berhasil tetap tenang. Dia membalikan tangannya untuk menghasilkan kotak giok, lalu meletakkan tangannya yang lain di atas kotak dengan ekspresi marah di wajahnya saat dia berkata, "Sikun, aku hanya bisa meratapi nasib burukku karena menaruh kepercayaan pada seseorang seperti kamu. Tapi jika kamu menginginkan blood ginseng, kamu harus membiarkan putriku meninggalkan tempat ini dulu. Kalau tidak, aku lebih suka menghancurkannya daripada menyerahkannya padamu." Bagi Anda yang bertanya-tanya, bahkan aksara Cina yang digunakan di sini persis sama dengan sikun dari suku Batu Kepompong. Saya hanya bisa berasumsi bahwa kantong nama penulis telah habis lol. Ketiga pria berbaju hitam semuanya sedikit bergerak saat mendengar ini. Tidak. Tak satu pun dari kalian akan pergi sebelum menyerahkan blood ginseng, salah satu pria berbaju hitam menolak tanpa ragu-ragu. "HMPH, bagaimana aku bisa yakin kalian bertiga tidak akan membunuhku dan putriku setelah mendapatkan ginseng darah? Jangan bilang kau akan bersumpah atau semacamnya, sumpahmu tidak memiliki beban dalam diriku Mete," kata pria paruh baya dengan sikap dingin dan tegas. "Maka baik Anda maupun putri Anda tidak akan pergi dari sini. Baiklah, kami akan melepaskannya." Pria berkulit hitam yang menolak lamaran itu akan mengeluarkan ancaman lain ketika Sikun memotongnya sebelum menyetujui permintaan pria paruh baya itu. "Saudara Si, kamu. Apakah Anda tidak mau mengikuti petunjuk saya?" Sikun menoleh kedua temannya dengan tatapan dingin di matanya. 2 pria berbaju hitam lainnya saling memandang dengan waspada sebelum menuruti dengan sikap pasrah. "Tidak, kami tidak akan berani melakukan itu. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang dikatakan saudara Si dan membiarkan gadis itu pergi." Paruh baya sangat gembira mendengar ini. "Kamu mendengar kami. Kami akan membiarkan gadis kecil itu pergi, tetapi jika kamu menarik kembali kata-katamu atau mencoba sesuatu yang cerdik, aku yakin kamu tahu konsekuensi yang menanti kamu." Sikun mengancam dengan cara yang mengancam. Ekspresi pria paruh baya sedikit mereda, dan dia berkata, "Yakinlah, saya hanya peduli dengan keselamatan anak perempuan saya. Selama keamanannya dapat dipastikan, blood ginseng ini tidak ada apa-apanya dibandingkan." "Tidak, ayah, aku tidak akan meninggalkanmu." Gadis kecil itu sangat cantik dan menggemaskan, terlihat seolah-olah dia baru saja keluar dari sebuah karya seni, namun dia saat ini sedang berpegangan pada jubah pria paruh baya dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Ekspresi pria paruh baya sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke gadis kecil itu. "Kamu harus keluar dari sini, gadis bodoh. Temui nenekmu supaya dia bisa datang untuk menyelamatkanku." Gadis kecil itu tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan tegas sebagai jawaban. "Baiklah, cepat pergi. Kalau tidak, aku mungkin berubah pikiran," desak Sikun dengan suara mengancam. Meskipun masih muda, gadis kecil itu tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Setelah melirik pria paruh baya dengan enggan untuk terakhir kalinya, dia melambaikan tangan kecilnya di udara, dan jimat putih muncul di genggamannya. Dia menempelkan jimat itu ke tubuhnya sendiri, dan lapisan cahaya putih segera muncul saat dia terbang. Paruh baya memegang kotak giok di tangannya dengan genggaman buku jari putih sambil menilai putrinya yang masih kecil dengan maksud tidak berkedip.
Ketiga pria berbaju hitam itu tetap diam di tempat, dan dia menghela nafas lega setelah gadis kecil itu melewati mereka. Namun, tepat pada saat ini, pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi secara tiba-tiba. Setelah gadis kecil itu terbang sekitar 20 hingga 30 kaki dari Sikun, cahaya ganas tiba-tiba melintas di matanya, dan dia tiba-tiba mengayunkan lengan ke udara. Lengannya kemudian menyapu ke belakang sebagai bayangan hitam yang memanjang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Arg! Gadis kecil itu mengeluarkan teriakan terkejut, dan dia tidak dapat memberikan perlawanan apapun saat dia ditangkap oleh Sikun. Dia kemudian ditarik kembali dalam sekejap, dan tangan hitam mengkilap mengunci dirinya di leher halusnya. Pria paruh baya itu secara alami terkejut dan marah dengan perkembangan mendadak ini, dan cahaya spiritual muncul dari tangannya saat dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Sikun? Lepaskan dia atau aku akan menghancurkan Blood Ginseng ini sekarang." Tanda petik ganda buka. Hancurkan Blood Ginseng dan aku akan melakukan hal yang sama pada leher putrimu. Diam dan lempar kotak itu sekarang juga. Aku akan menghitung sampai 3, dan jika aku tidak memiliki Blood Ginseng di tanganku saat itu, aku akan memastikan hari ini menjadi peringatan kematian putrimu. 1, 2. Sikun sepenuhnya mengabaikan ancaman pria paruh baya itu dan mengencangkan jarinya di sekitar leher gadis kecil itu, menyebabkan wajahnya berubah sedikit tunggu dari horor dan sesak napas. Pada saat yang sama, dia mulai menghitung sampai 3 dengan sikap dingin, tanpa memberi waktu kepada pria paruh baya itu untuk berpikir. Dua pria berbaju hitam lainnya sangat gembira melihat ini. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Sikun tidak berniat membiarkan gadis kecil itu pergi dari awal, dan hanya memainkan tipuan agar dia bisa membawanya sebagai sandera. Ketenangan yang dipertahankan oleh pria paruh baya itu benar-benar terlempar keluar jendela saat melihat ini, dan tubuhnya bergetar karena amarah sementara otaknya benar-benar berhenti berfungsi. Tepat saat Sikun hendak menghitung sampai 3, dia buru-buru melemparkan kotak giok ke depan dengan panik. Salah satu pria berbaju hitam terkekeh saat dia melangkah maju sebelum membuat gerakan meraih, dan kotak giok itu segera ditarik ke dalam genggamannya. "Periksa apakah Blood Ginseng benar-benar ada di dalam kotak," Sikun segera memesan. "Ya, kakak," si pria berbaju hitam membuka tutup kotak, dan semburan cahaya merah muncul dari dalam saat ginseng merah yang panjangnya sekitar 1 kaki terungkap. "Ini benar-benar ginseng darah, saudara," si kata pria berbaju hitam dengan sikap gembira. Sikun dan pria berbaju hitam lainnya juga sangat senang mendengar ini. Wajah pria paruh baya itu semakin memucat, dan dia mengatupkan giginya sambil berkata dengan suara dingin, "Baiklah, kamu sudah mendapatkan Blood Ginseng sekarang, kembalikan putriku kepadaku. HMPH, apa kau memberitahuku untuk membiarkanmu pergi agar kau bisa meminta pria Uehwa untuk memburu kita?" Sikun mendengus dengan dingin saat ekspresi menyeramkan muncul kembali di wajahnya. "Kamu kenal ibu mertuaku, tapi kamu masih berani melakukan ini?" Hati pria paruh baya itu segera tenggelam saat mendengar ini. "Haha, kamu pikir kami akan menargetkanmu tanpa menggali beberapa informasi latar belakang dasar tentang kamu terlebih dahulu? Kami tidak ingin menjadikan kultivator formasi inti sebagai musuh kami, tetapi inilah yang kamu dapatkan karena memiliki ginseng darah ini. Dengan ginseng darah ini, kita bertiga juga akan dapat mencapai tahap formasi inti segera, jadi kita tidak perlu takut pada pria Uehwa. Selain itu, setelah kita membunuh Anda dan putri Anda, yang bahkan akan tahu bahwa kita yang ada di balik ini, cukup obrolan saja, bunuh dia." Sikun terkekeh seperti orang gila sebelum cahaya hitam melintas dari tangannya saat dia menutup jari-jarinya di sekitar leher gadis kecil itu. Pria paruh baya itu melepaskan raungan putus asa saat dia menyapu lengan baju di udara, memanggil pedang kuning kecil yang akan dia lemparkan ke Sikun. Namun, cukup jelas bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkan putrinya tepat waktu. Sikun mengepalkan jari-jarinya bersama dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya untuk mematahkan leher gadis kecil itu, tetapi dalam situasi yang mengerikan ini, pemandangan yang menakjubkan tiba-tiba terbuka. Semburan fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, setelah itu leher halus dan memperingatkan gadis kecil itu digantikan oleh sesuatu yang keras dan sedingin es.
Pada saat yang sama, ledakan rasa sakit yang menyiksa menembus ujung jarinya, dan dia melepaskan jeritan kesakitan saat dia buru-buru menunduk. Alhasil, ia menemukan bahwa gadis kecil yang diculiknya telah diganti dengan boneka black metal. Boneka itu sangat kasar, dan ada paku tipis berwarna biru sepanjang 1 inci di sekujur tubuhnya. Tangannya telah tercabik-cabik seluruhnya oleh duri tajam ini, dan darah mengalir deras dari luka itu. Dia melemparkan boneka logam itu dengan kejam ke kejauhan, dan meraung, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Pada saat yang sama, dia tiba-tiba membalikkan tangan untuk memanggil setumpuk bendera formasi hitam. Sementara itu, pria paruh baya itu benar-benar terperangah. Baru kemudian 2 pria berbaju hitam menyadari apa yang baru saja terjadi, dan salah satu dari mereka memanggil sepasang tombak perak pendek, sementara yang lain mengeluarkan perisai hitam berduri. Keduanya kemudian segera melepaskan indera spiritual mereka ke area sekitarnya. "Saya tidak tahu tentang Anda, Chuan Mudahai, tapi saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menonton lebih lama lagi." Sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari balik pohon di dekatnya. Trio Sikun segera berbalik ke arah itu serentak dengan sikap waspada. "HMPH, menurutmu aku akan duduk diam saja? Ini adalah tipe orang yang paling kubenci. Perampokan sudah cukup buruk, namun mereka tidak menunjukkan keraguan bahkan ketika membunuh seorang gadis kecil. Aku akan melakukannya benar-benar menikmati mengalahkan mereka. Tapi sekali lagi, aku tidak yakin kita berdua bisa mengalahkan ketiga ini." Suara laki-laki lain yang marah terdengar dari balik pohon yang sama sebagai jawaban. "Haha, jangan takut. Kita memiliki saudara Han di pihak kita, bukan? Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan 3 lawan 3, sudah pasti tidak ada risiko yang terlibat." Pemilik yang pertama suara terkekeh sebagai jawaban. Trio Sikun mengamati pohon dalam diam dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Tiba-tiba, cahaya spiritual biru melintas di belakang pohon, dan 3 pembudidaya tiba-tiba muncul. Mereka terdiri dari seorang pria tampan dalam satu set jubah ilmiah yang tampaknya berusia 30-an, seorang pendekta Taois dengan pedang kayu hitam di punggungnya yang tampaknya berusia akhir belasan, dan seorang pemuda berjubah biru yang tampak seperti itu berusia 20-an dengan serangkaian fitur wajah yang benar-benar biasa. Pemuda berjubah biru itu memegang jimat perak di satu tangan dan sosok mungil di tangan lainnya, itu tidak lain adalah gadis kecil, Bai Guur. Mereka secara alami tidak lain adalah trio Han Li. Secara kebetulan, mereka baru saja sampai di tempat ini sebagai bagian dari perjalanan mereka. Mereka telah melakukan perjalanan sepanjang waktu ini dan sudah dekat dengan Gunung 9 Abadi, jadi mereka berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam sebelum membayar kunjungan pasar dadakan keesokan harinya. Namun, sebelum mereka bertiga bahkan mulai beristirahat, Sikun dan yang lainnya juga tiba di tempat terpencil ini. Setelah itu terjadi perampokan. Ini adalah kejadian yang sangat umum di alam roh, tetapi Sikun telah bertindak terlalu jauh dengan mengancam pria paruh baya dengan seorang gadis kecil sebagai sandera. Chuan Mudahai dan Kilingzi tidak tahan untuk berdiri dan melihat hal-hal terungkap lebih lama lagi, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk turun tangan untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Tentu saja, mereka juga ditemani oleh Hon Li yang tak terduga, jadi terlepas dari bagaimana situasinya dimainkan, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar. Setelah mereka berdua secara sukarela mengungkapkan diri mereka dalam kemarahan yang dibenarkan, Han Li hanya bisa muncul bersama mereka dengan senyum masam di wajahnya. Hati Sikun sedikit mereda setelah menentukan bahwa di antara 2 orang pertama yang muncul, satu adalah pembudidaya yayasan, sementara yang lainnya hanya manusia biasa. "Siapa Anda dan mengapa Anda ikut campur dalam bisnis kami?" "Kilingzi, jimat pengganti hebat milikmu itu pasti cukup menarik untuk memungkinkan boneka itu menggantikan gadis kecil itu. Mengapa kamu tidak menggunakannya terakhir kali ketika kami sedang diburu? Apakah kamu bersiap untuk mengambil kartu truf ini dengan Anda ke dalam kuburan?" Chuan Mudahai menuduh saat dia memutar matanya ke arah Kilingzi. "Tui, tentu saja aku tidak siap untuk mati sebelum aku menggunakan jimat ini. Jimat pengganti yang hebat tidak mudah digunakan.
Aku menghabiskan hampir semua kekayaanku, dan aku hanya bisa memperbaiki salah satu jimat ini. Ketika saya mencoba menggunakannya, saya menemukan saya tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup dan tidak dapat melakukannya. Jika saya tidak memberikan jimat itu kepada saudara Han untuk dia gunakan, kami bahkan tidak akan dapat menyelamatkan gadis kecil itu. Komak Lingzi membalas dengan marah. Begitu, Chuan Mudahai agak terkejut mendengar ini. Keduanya benar-benar mengabaikan Si Kun, dan ekspresinya semakin gelap. Tampak garang juga muncul di mata dua pria berbaju hitam lainnya. Adapun Han Li, dia dengan lembut menempatkan gadis kecil itu ke tanah di sampingnya saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Bai Gur masih belum pulih dari penderitaannya yang hampir mati, dan dia menatap kosong pada trio Han Li, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bunuh ketiga ini Si Kun memerintahkan dengan niat membunuh di matanya. Dalam pengalamannya, meskipun ada 3 lawan lagi, satu-satunya yang harus mereka awasi adalah pemuda berjubah biru, yang berada di tahap pendirian yayasan dan masih belum berbicara. Mereka bertiga adalah pembudidaya pendirian yayasan yang terlambat, jadi di atas kertas, mereka harus dapat sepenuhnya mendominasi lawan mereka. Selain itu, fakta bahwa kedua temannya sangat waspada padanya adalah indikasi yang jelas bahwa ia memiliki 1 atau 2 truf yang sangat kuat yang akan menimbulkan ancaman bahkan bagi pembudidaya formasi inti. Karena itu, dia secara alami sangat yakin dengan kemampuan kelompoknya untuk membunuh trio ini. Satu-satunya masalah adalah tidak terlalu realistis untuk mengharapkan mereka bisa membunuh ketiga penyusup usil ini sekaligus. Lagi pula, jika mereka bertekad untuk melarikan diri, maka akan sangat sulit untuk memburu mereka. Inilah mengapa dia tidak menyerang sejak awal dan berusaha menggunakan kata-katanya untuk menenangkan trio Han Li. Namun, ini bukan pertama kalinya Si Kun melakukan hal seperti ini, dan mereka tahu bahwa tidak akan ada cara baginya untuk meyakinkan trio ini melalui kata-katanya. Karena itu, dia segera mengubah rencananya dan memutuskan untuk membunuh mereka di tempat. Bahkan jika 1 atau 2 dari mereka melarikan diri, mereka bisa melarikan diri dari 9 gunung abadi segera dan bersembunyi. Itu tidak seperti pembudidaya tingkat tinggi yang akan memburu sekelompok pembudidaya yayasan pembentukan atas sesuatu seperti ini. Jadi, segera setelah dia mengeluarkan perintah untuk membunuh trio Han Li, tumpukan bendera formasi hitam di tangannya segera melesat keluar sebagai lusinan atau lebih garis cahaya hitam. Namun, mereka menargetkan pria paruh baya daripada trio Han Li. 2 tombak perak dan perisai hitam berduri yang dipegang oleh rekan-rekannya juga melonjak ke arah pria paruh baya dengan cara yang kejam seperti 2 garis cahaya perak dan awan hitam. Mereka bertiga sering menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh, jadi tidak perlu komunikasi sebelum mereka mencapai konsensus. Niat mereka sangat jelas, mereka ingin membunuh pria paruh baya itu terlebih dahulu sebelum menghadapi trio Han Li. Wajah pria paruh baya itu sedikit memucat saat melihat ini, dan dia segera menjentikan pergelangan tangannya untuk mengirim pedang kuning kecil itu terbang di udara, membayangkan bentangan luas proyeksi pedang yang berputar di sekitar tubuhnya untuk membentuk penghalang. Segera setelah itu, dia menyapu lengan bajunya yang lain di udara, dan gumpalan debu kuning meletus sebelum berubah menjadi bintik cahaya bintang yang membanjiri tubuhnya. Serangkaian ledakan gemuruh terdengar, dan 3 set harta karun mampu menghancurkan penghalang pedang dengan mudah. Namun, mereka ditolak oleh butiran pasir kuning, dan itu cukup mengejutkan trio Si Kun. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang penghalang cahaya bintang lagi, Chuan Mudahai mengeluarkan teriakan keras sebelum tiba-tiba menginjak kaki ke tanah. Tanah di bawah sedikit bergetar, dan tubuhnya melesat seperti anak panah, muncul di udara di atas pembudidaya yang memegang tombak dalam sekejap. Sepasang sarung tangan emas yang berkilauan kemudian tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia mengayunkan tangannya ke udara, mengirimkan proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya ke bawah seperti badai yang deras. Bahkan sebelum proyeksi tinju mengenai target mereka, mereka sudah melepaskan aura yang menakjubkan. Pria berbaju hitam di bawah cukup khawatir dengan ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan untuk menarik 2 lintasan cahaya perak di kejauhan, yang kembali ke sisinya sebelum membentuk penghalang cahaya perak untuk melindunginya.
Detik berikutnya, serangkaian ledakan keras terdengar berturut-turut, dan cahaya keemasan dan perak terjalin untuk membanjiri keduanya. Chuan Muda Hai terkekeh dengan cara yang riuh saat cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari proyeksi tinjunya, yang jatuh seperti matahari keemasan, dengan mantap memaksa kembali cahaya perak. Dia adalah pejuang pemurnian tubuh yang menggunakan alat roh. Ekspresi pria berbaju hitam berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera menunjuk ke perisai hitamnya yang berduri, tampak seolah-olah dia akan menyerang Tuan Muda Hai juga. Namun, tepat pada saat itu, Qilingzi menggelengkan kepalanya sambil mendesah pelan. "Bagaimana kamu bisa melawan dia 2 lawan 1? Itu terlalu tidak tahu malu. Sepertinya tidak ada yang membantunya. Tidak pantas bagi Master Kuil bergengsi sepertiku untuk terlibat dalam pertempuran melawan sepertimu, tapi aku akan melakukannya untuk membuat pengecualian demi Tuan Muda Hai." Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat tangan sebelum menempelkan jimat biru ke tubuhnya. Kilatan cahaya biru muncul, lalu menghilang dalam sekejap, dan Qilingzi langsung menghilang. Namun, cahaya biru yang sama kemudian segera muncul kembali di udara di atas pria berseragam hitam itu. Dia cukup berpengalaman dalam pertempuran, dan segera setelah dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang cahaya, dia segera mengalihkan perisainya dari rekannya untuk menabraknya. Bam, cahaya biru itu hancur lebur seperti bola air dan menghilang sebagai titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tapi Qilingzi tidak terlihat. Pria berjubah hitam tersentak saat melihat ini, dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi itu sudah terlambat, dan awan kabut biru samar tiba-tiba muncul di belakangnya. Segera setelah itu, beberapa paku es biru sepanjang puluhan kaki melesat di udara. Pria berbaju hitam memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dari Qilingzi, tetapi tidak mungkin dia bisa bereaksi terhadap serangan yang dilepaskan pada jarak sedekat itu. Dengan demikian, paku es biru menghantam punggungnya dalam sekejap. Namun, semburan cahaya hitam kemudian tiba-tiba muncul, dan proyeksi kepala harimau hitam tiba-tiba muncul dalam cahaya hitam ini. Sebagian besar paku es terhalang oleh proyeksi ini, dan hanya beberapa dari mereka yang benar-benar mengenai punggung pria itu, menyebabkan dia tersandung ke depan saat beberapa aliran darah mengalir ke tubuhnya. "Aku akan membunuhmu." Pria berbaju hitam segera menjadi sangat marah dan tiba-tiba membuat segel tangan. Lengan bajunya menonjol, dan beberapa kepala hantu hitam terbang keluar dari dalam. Semua kepala hantu ini menyemburkan api kuning beracun dari mulut mereka saat mereka menerkam dengan kejam ke arah Qilingzi. Qilingzi sangat ketakutan dengan serangan mendadak ini, dan dia buru-buru meraih pedang kayu hitam di punggungnya. Dia kemudian membuat segel tangan dengan tangan lainnya dan dengan cepat menunjuk ke pedang kayu tersebut beberapa kali secara berurutan. Semburan cahaya biru segera meletus dari ujung pedang sebelum menyerang tengkorak hitam dengan akurasi yang tepat. Namun, kepala hantu hitam itu hanya bergidik sedikit, tapi tidak benar-benar rusak oleh serangan itu. Meskipun demikian, Qilingzi dapat berenang secara virtual di udara dengan cahaya biru berkedip dari tubuhnya, menggunakan semacam teknik gerakan untuk membuat lawannya tidak dapat memukulnya meskipun fakta bahwa pria berkulit hitam memiliki harta yang jauh lebih unggul dan basis kultivasi dibandingkan dengannya. Ekspresi Si Kun semakin gelap saat melihat ini. Meskipun hanya 2 dari trio Han Liang menyerang, mereka jauh lebih merepotkan daripada yang dia perkirakan. Dia yakin bahwa teman-temannya pada akhirnya akan dapat merawat keduanya, tetapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itu, dia segera mengambil keputusan. Selusin atau lebih garis cahaya hitam masih terus membombardir penghalang cahaya bintang di sekitar paruh baya sementara dia membalikan tangannya untuk menghasilkan kantong kulit merah tua, di mana suara dengungan bisa terdengar. Namun, tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakangnya. "Oh, apa itu serangga roh? Kelihatannya kaliber yang bagus juga. Sungguh luar biasa bahwa seorang pembudidaya yayasan seperti kamu memiliki serangga roh seperti itu." Hati Si Kun tiba-tiba tersentak kaget setelah mendengar ini, dan dia segera melemparkan kantong kulit ke belakangnya. Sebuah dentuman tumpul terdengar, dan kantong kulit itu meledak, menampakkan segerombolan lebah merah tua.
Tawon membentuk awan merah di tengah suara berdengung yang terus-menerus, dan mereka melonjak bersama menuju pemuda yang muncul di belakang Si Kun. Pemuda ini secara alami tidak lain adalah Hon Li, yang telah melepaskan teknik teleportasi untuk menempatkan dirinya tepat di belakang Si Kun. Senyum tipis muncul di wajahnya saat melihat lebah merah terbang ke arahnya. Ada sekitar 300 hingga 400 serangga roh ini, dan cukup jelas bahwa Si Kun telah mendedikasikan banyak waktu dan upaya untuk memelihara serangga ini hingga dewasa. Bahkan jika pembudidaya formasi inti menghadapi serangga ini, mereka kemungkinan besar akan terpaksa melarikan diri. Namun, mereka, tentu saja, bukan apa-apa bagi Hon Li. Dia tetap berdiri diam di tempat dan hanya membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api glasial 5 warna, yang menyapu seluruh kawanan lebah dalam sekejap. Api glasial 5 warna melonjak di udara, dan segerombolan lebah membeku menjadi bongkahan es besar yang melayang di udara secara diam-diam. Si Kun secara alami terkejut dan marah melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk memanggil cermin biru tua. Cahaya melintas dari permukaan cermin, dan pilar cahaya biru meletus dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mencapai Hon Li dalam sekejap. Hon Li mengangkat alis dan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia memanggil penghalang cahaya abu-abu di sekeliling dirinya, dan pilar cahaya biru menghilang ke dalam penghalang cahaya seperti istana pasir saat air pasang. Si Kun benar-benar terpaku di tempat dengan ketidakpercayaan di wajahnya saat melihat ini. Sementara itu, Han Li hanya mengangkat tangan tanpa ekspresi sebelum menunjuk ke arah Si Kun. Seutas benang biru muncul dari ujung jarinya sebelum menghilang dalam sekejap, dan di saat berikutnya, cahaya biru melintas di depan mata Si Kun. Sensasi dingin melanda gelabelanya, diikuti kepalanya tertusuk oleh benang biru yang tiba-tiba muncul, dan tubuhnya menegang saat dia kehilangan semua perasaan. Benang biru itu kemudian berputar di sekitar tubuh Si Kun tanpa jeda, mengirisnya menjadi 7 atau 8 bagian. Mayatnya yang terpotong-potong jatuh di tengah hujan darah, dan bahkan jiwanya langsung dihancurkan oleh benang biru. Argo pria paruh baya itu mengeluarkan teriakan ketakutan yang tidak disengaja saat melihat ini. Dua pria berbaju hitam lainnya yang bertempur melawan Chuan Muda Ai dan Kilingzi secara alami juga melihat ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka merasa seolah-olah hati mereka telah terjun ke gletser, dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka telah melihat hantu. Han Li menoleh ke arah mereka dengan tatapan dingin di matanya, dan hati mereka semakin tenggelam. Salah satu dari mereka segera memanggil pedang terbang sebelum melompat ke atasnya untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara itu, pria berbaju hitam mengeluarkan jimat hitam sebelum menempelkannya ke tubuhnya sendiri. Awan kabut hitam segera meletus untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan dia juga melarikan diri untuk hidupnya ke arah lain. Adapun Chuan Muda Ai dan Kilingzi, salah satu dari mereka benar-benar tidak dapat terbang sementara yang lain sangat miskin sehingga dia tidak memiliki harta terbang yang dapat dia gunakan. Karena itu, mereka hanya bisa melihat dengan frustrasi saat lawan mereka melarikan diri dan mengutuk dengan keras untuk mengungkapkan ketidaksukaan mereka. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh Hon Li terdengar sekali lagi. "Apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi?" Begitu suaranya menghilang, guntur meletus dari tubuhnya, dan 2 petir keemasan muncul, mencapai 2 pembudidaya yang melarikan diri hanya setelah beberapa kilatan. Keduanya kemudian direduksi menjadi debu oleh petir emas bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Chuan Muda Hai dan Kilingzi segera terpaku di tempat saat aliran kata-kata kotor dan penghinaan yang mereka teriakan tiba-tiba berhenti. Hanya setelah sekian lama Chuan Muda Hai berseru, "Kilingzi, Anda adalah seorang kultivator pendirian yayasan, dan begitu juga dengan saudara Han, bagaimana ada perbedaan yang begitu besar antara kekuatan Anda? Anda tidak dapat menjatuhkan pria itu bahkan setelah melawannya untuk waktu yang lama, tapi saudara Han membunuh mereka hanya dengan 1 lambaian tangannya. Apakah kamu terlalu lemah atau saudara Han terlalu kuat?" Tanda petik ganda buka. Kilingzi masih terguncang karena keheranan, tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya setelah mendengar ini, dan membalas, "Kamu orang yang bisa bicara. Kamu adalah pejuang pemurnian tubuh kelas menengah, jadi kamu seharusnya tidak kurang kuat dari seorang pembudidaya pembentukan yayasan. Mengapa kamu tidak menjaga lawanmu? Selain itu,
Aku sangat miskin sehingga hanya pedang kayu ini yang tersisa, jadi aku tidak dapat melepaskan banyak kemampuanku yang lebih kuat. Tanda petik ganda buka. HMPH, tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Anda bahkan tidak dapat membandingkan dengan jari kelingking saudara Han. Syukurlah saya tidak ditipu untuk bergabung dengan kuil Taois Anda. Jika tidak, saya akan menyesali keputusan untuk sisa hidup saya kehidupan. Cahaya keemasan bersinar dari tangan Chuan Mudahai, dan sarung tangan emasnya langsung lenyap, hanya untuk digantikan oleh kipas angin. Dia dengan lembut mengipasi dirinya sendiri saat menilai Kilingzi dengan sikap sombong, dan Kilingzi sedikit tersipu setelah mendengar ini. Dia tidak memiliki balasan untuk kata-kata Chuan Mudahai, jadi dia hanya bisa menggerutu sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Chuan Mudahai juga sangat senang telah mendapatkan kemenangan yang begitu mudah dalam perang kata-katanya yang sedang berlangsung dengan Kilingzi, dan dia juga terdiam dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada titik ini, Han Li juga bergabung dengan mereka dan berdiri di samping. Saya Rai Huaji. Bolehkah saya menanyakan nama-nama terhormat Anda, sesama Taois? Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jika Anda tidak turun tangan, saya dan putri saya pasti akan terbunuh. Pria paruh baya itu berjalan di atas mereka bertiga bersama putrinya sebelum mengulurkan busur terima kasih yang dalam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menilai Han Li dengan sedikit kekaguman dan penghormatan di matanya. Bagaimanapun, Han Li telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan sekarang, membunuh 3 pembudidaya dari basis kultivasi yang sama seperti dirinya dalam sekejap mata. Selain itu, dia bahkan tampaknya tidak melepaskan kekuatan penuhnya, jadi dia kemungkinan besar sama kuatnya dengan pembudidaya formasi inti. Ini jelas pertama kalinya Chuan Mudahai dan Kilingzi diperlakukan dengan hormat oleh seorang kultivator dengan kaliber yang sama dengan mereka, dan salah satu dari mereka segera menepis masalah dengan cara yang sederhana, sementara yang lain menerima tengah terima kasih pria tua dengan sikap sombong sebelum mengungkapkan namanya sendiri dan juga nama Han Li kepada pria itu. Han Li melirik mereka berdua sebelum mengalihkan perhatiannya ke gadis kecil, Bai Guur. Gadis kecil itu berdiri di belakang ayahnya dengan sikap langit, menilai trio Han Li dengan tatapan penasaran di matanya. Matanya kebetulan bertemu dengan tatapan Han Li, dan dia segera merunduk di belakang ayahnya seperti kelinci yang ketakutan. Putri Anda tampaknya menderita suatu kondisi tertentu, Han Li berkomentar saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Anda bisa tahu bahwa putri saya memiliki racun es di dalam tubuhnya. Pria paruh baya itu juga cukup terkejut mendengarnya. Cahaya biru melintas di mata Han Li, setelah itu dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan pria paruh baya itu, aku bisa. Energi es telah mencapai jauh ke dalam dantian dan meridiannya, dan dia akan mati dalam 3 bertahun-tahun jika tidak dikeluarkan dari tubuhnya. Namun, ini bukan sembarang racun es biasa, jadi akan sangat merepotkan untuk disembuhkan. Tanda petik ganda buka. Apa? Maksudmu racun es seperti ini bisa disembuhkan? Bai Huaji bertanya dengan suara gemetar. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia baru saja akan menjawab ketika alisnya sedikit berkerut, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah tertentu seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Semua orang sedikit tersendat saat melihat ini, dan mereka juga berbalik ke arah itu, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Chuan Mudahai menutup kipasnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Han, kamu. Namun, tepat pada saat ini, cahaya putih berkelebat di kejauhan, dan seberkas cahaya putih terbang ke arah mereka. Ah, ini nenek. Gadis kecil itu segera bertepuk tangan dengan kegirangan saat melihat seberkas cahaya putih ini. Orang paruh baya juga sangat senang melihat ini. Apakah itu kultivator formasi inti? Mungkinkah ini pria Uehwa yang mereka maksud? Kilingzi bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Han Li mengangguk sebagai jawaban, dan ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya putih muncul di udara di atas mereka, dan cahayanya surut menampakkan seorang wanita muda cantik dengan gaun putih. Gur, kamu baik-baik saja? Wanita muda itu memiliki ekspresi yang mendesak dan prihatin di wajahnya,
Tetapi itu segera digantikan oleh kelegaan saat dia menilai situasi di bawah. Bai Huaji buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, tapi ekspresi agak bingung juga muncul di wajahnya. Guur baik-baik saja, Ibu. Bagaimana kamu tahu datang ke sini? Apakah kamu mendengar tentang apa yang terjadi? Saya senang Anda berdua selamat. Saya mendengar dari seorang teman baik di pasar bahwa Anda mengikuti 3 pria yang mirip dengan 3 pencambuk dari Gunung Selatan keluar dari pasar. Ketiga cambuk itu memiliki reputasi yang sangat buruk, jadi saya cukup mengkhawatirkan keselamatan Anda dan bergegas keluar dari pasar untuk melacak Anda. Apakah ini 3 momok? Wanita itu mengalihkan perhatiannya ke trio Honli, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengarahkan ledakan tekanan spiritual yang mencengangkan langsung ke arah mereka. Chuan Muda Hai dan Kilingzi cukup cemas dengan hal ini, dan mereka tanpa sadar tersandung beberapa langkah di hadapan tekanan spiritual yang sangat besar ini, yang hampir membuat mereka berlutut. Ekspresi Honli menjadi gelap, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan di udara untuk melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat, menghilangkan tekanan spiritual yang sangat besar di tengah dentuman yang tumpul. Hati wanita itu sedikit tersentak, dan setelah memeriksa lebih dekat trio Honli, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Kamu bukan 3 cambuk. Ibu, ketiga orang Daois ini bukanlah momok. Ketiga momok telah dibunuh. Dan itu semua berkat mereka bahwa Gur dan aku masih hidup. Juga, ini adalah rekan Taois Han, dan dia tampaknya care untuk mengeluarkan racun es di dalam tubuh Gur. Pria paruh baya itu buru-buru berteriak. Apa? Dia bisa menyembuhkan Gur? Apakah itu benar? Ekspresi dingin di wajah wanita itu segera digantikan oleh kegembiraan saat mendengar ini. Yah, aku tidak sempat bertanya pada saudara Han tentang detail spesifik sebelum kamu tiba, kata pria paruh baya itu dengan senyum mesam. Ini rekan Taois Han. Wanita itu dengan hati-hati menilai Honli sejenak, di mana sedikit kebingungan melintas di matanya. Dia secara alami telah melihat Honli menghilangkan tekanan spiritual yang baru saja dia lepaskan, dan hatinya sedikit bergerak saat mendengar bahwa dia juga orang yang menyatakan bahwa dia bisa menyembuhkan baik Gur. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia hanya seorang kultivator pendirian yayasan, tetapi ada semacam kekuatan yang tak terlukiskan memancar dari tubuhnya, memukulnya dengan perasaan bahwa dia akan menghancurkannya dalam sekejap jika dia menyerangnya. Wanita itu cukup bingung dengan ini, dan dia menyapu perasaan spiritualnya ke arah Honli untuk pemeriksaan lebih dekat, hanya untuk kekuatan yang tak terlukiskan ini tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah muncul di tempat pertama. Kebingungan wanita itu semakin diperparah oleh ini, tetapi demi cucunya, dia tersenyum, dan berkata, nama saya Yeu Ehwa, terima kasih telah turun tangan untuk menyelamatkan menantu dan cucu saya. Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke kediaman gua sementara kami, saya harus berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Tanda petik ganda buka. Chuan Muda Hai dan Kilingzi keduanya memiliki kepribadian lesu dan santai, tetapi mereka tetap merasa cemas di hadapan seorang kultivator formasi inti, dan mereka secara refleks menoleh ke Honli. Tatapan Honli menyapu Bai Gur, dan dia mengangguk sambil menjawab, kalau begitu, maafkan gangguan kami, rekan Taois Yue. Wanita itu tersendat sedikit setelah mendengar Honli merujuk padanya dengan istilah yang sama, tapi bukannya marah dengan ini, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Dia dengan jelas menebak sesuatu. Ini jauh dari gangguan, rekan Taois, akan menjadi kehormatan bagimu untuk menghiasi kediamanku yang sederhana dengan kehadiranmu. Mulut pria paruh baya itu terbuka sedikit setelah mendengar ini, dan dia menoleh ke Honli dengan tatapan terkejut di matanya. Dia sangat menyadari betapa bangganya ibu mertuanya, dan sungguh luar biasa baginya bahwa dia begitu sopan kepada seorang penggarap yayasan. Ini adalah pertama kalinya Chuan Muda Hai dan Kilingzi bertemu dengan seorang kultivator formasi inti, jadi mereka tidak memikirkan apapun tentang ini, dan mereka hanya sangat senang mendengar bahwa pria Uehwa ini mengundang mereka ke kediaman guanya. Karena itu, Hanli mengangkat tangan untuk melepaskan kereta terbangnya, namun saat mereka akan berangkat, sebuah melodi samar tiba-tiba terdengar dari arah tertentu di atas. Musiknya sangat enak didengar, membuat pendengarnya terpesona.
Semua orang sedikit tersendat saat mendengar suara ini sebelum berbalik ke arah itu secara bersamaan. Di sana, mereka menemukan cahaya 5 warna berputar-putar di kejauhan, dan 2 baris prajurit lapis baja hitam mengangkangi tunggangan aneh dengan kepala sapi dan tubuh harimau muncul. Prajurit lapis baja ini semuanya benar-benar tanpa ekspresi dan menggunakan berbagai jenis senjata saat tunggangan mereka perlahan terbang maju. Pri Yehuehwa mengarahkan perasaan spiritualnya ke arah para prajurit lapis baja ini, di mana dia segera menarik napas tajam. Semua prajurit ini berada di panggung jiwa baru lahir, dan ada lebih dari 100 dari mereka. Setelah para prajurit ini muncul dari cahaya 5 warna, proses gerbong hitam muncul setelah mereka, yang semuanya dibuat dengan sangat rumit, dan ditarik oleh binatang terbang yang tampak ganas. Ada total 36 gerbong identik, dan mengikuti mereka adalah serangkaian pembudidaya dengan pakaian berbeda, yang semuanya memiliki aura yang kuat. Hanya ada 18 pembudidaya seperti itu, tetapi semuanya berada di tahap tempering tata ruang akhir. Ledakan gemuruh meledak dari dalam cahaya 5 warna, dan mengikuti para pembudidaya ini, sebuah paviliun 2 lantai muncul. Lebih tepatnya, ini adalah kereta raksasa yang ditarik binatang yang menyerupai paviliun. Gerbong itu tingginya beberapa ratus kaki, dan sangat megah untuk dilihat. Itu ditarik oleh 8 burung merak putih bersalju yang masing-masing berukuran lebih dari 100 kaki, dan ada sekelompok wanita dalam gaun megah berwarna-warni di lantai pertama gerbong. Masing-masing dari mereka sangat cantik, dan mereka semua memegang alat musik yang berbeda. Musik surgawi tidak lain berasal dari alat-alat di tangan para wanita ini. Namun, tatapan Honli tidak terfokus pada wanita-wanita ini. Sebagai gantinya, dia melihat ke lantai 2 gerbong, di mana 3 orang duduk di sekitar meja giok hijau. Ada beberapa buah roh dan anggur di atas meja, dan ketiganya mengobrol satu sama lain sambil bersulang. Mata Honli kemudian tertuju pada bendera perak besar yang berkilauan di atas kereta raksasa. Bendera ini memiliki desain yang rumit dan mewah di permukaannya, dan semburan fluktuasi pembatasan memancar tanpa henti darinya. Di tengah-tengah bendera itu ada karakter suci besar yang tertulis dalam teks kuno. Itu adalah bendera penguasa suci Wan Surgawi. Ini adalah prosesi penguasa suci pria Uehwa berseru saat dia menatap bendera besar dengan keheranan di matanya. Ekspresi Honli berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia memfokuskan pandangannya sekali lagi pada 3 orang di lantai 2 untuk menemukan bahwa mereka semua memiliki penampilan yang agak aneh. Yang di tengah mengenakan satu set jubah sarjana putih. Sosoknya cukup anggun dan halus, dan dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi telinganya sangat panjang. Ada seorang pria tua berjubah abu-abu duduk di sampingnya yang memiliki wajah yang menyerupai sepotong kayu layu dan layu, tetapi matanya bersinar dengan cahaya hijau yang redup. Orang terakhir yang melengkapi ketiganya adalah seorang biksu gemuk dengan kasaya ungu. Dia tampak berusia 40-an atau 50-an, dan dia memiliki penampilan yang cukup baik. Ketiganya adalah pembudidaya integrasi tubuh. Pria tua itu hanyalah seorang kultivator integrasi tubuh awal, sedangkan biksu adalah seorang kultivator integrasi tubuh tengah. Sedangkan untuk pria berjubah putih di tengah, dia diselimuti oleh lapisan cahaya putih yang sangat sulit untuk dilihat bahkan untuk mata Honli, dan dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh akhir. Tampaknya pria berjubah putih ini memang penguasa suci Wan Surgawi. Semua orang selain Honli melihat dengan care yang benar-benar terperangah. Ini adalah prosesi penguasa suci Wan Surgawi, dan mereka semua merasa sangat gugup di hadapannya, tetapi juga sangat bersemangat. Hanya ada beberapa puluh pembudidaya integrasi tubuh di seluruh umat manusia, dan 3 penguasa adalah yang paling kuat bahkan di antara makhluk tahap integrasi tubuh itu. Jelas tidak banyak pembudidaya dalam ras manusia yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa mereka telah melihat salah satu dari 3 penguasa secara langsung. Karena itu, mereka sangat beruntung menyaksikan prosesi ini. Sama seperti Honli dengan hati-hati menilai sarjana berjubah putih di kereta yang ditarik binatang, penguasa suci Wan Surgawi tiba-tiba bergerak sedikit sebelum bangkit dan berjalan ke tepi lantai 2. Cahaya keemasan kemudian melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Honli. Aku bisa merasakan ada sesama Taois di dekat sini.
Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau datang ke sini untuk minum anggur bersama kita? Suaranya tidak terlalu keras, tapi entah bagaimana bisa membuat dirinya terdengar oleh semua orang di bawah. Semua orang selain Hon Li saling menatap dengan bingung. Setelah beberapa lama, Chuan Muda Hai menelan ludah dengan sikap tidak percaya diri, dan bertanya, apakah dia berbicara kepada kita? Tidak mungkin. Dia dengan jelas menyebut siapapun yang dia ajak bicara sebagai orang yang setara, tidak mungkin itu salah satu dari kita, kata Bai Huaji sambil menggelengkan kepalanya dengan keras sebagai jawaban. Tapi sepertinya tidak ada orang lain di sini selain kita, gumam Kilingzi sambil berkedip bingung. Itu memang benar. Untuk menyediakan diri mereka sendiri dengan pengaturan yang lebih baik untuk membunuh Bai Huaji dan Bai Gur, 3 pencambukan dari Gunung Selatan dengan sengaja menarik 2 korban yang dimaksudkan ke tempat terpencil ini, di mana tidak ada pembudidaya lain di sekitar dalam radius lebih dari 50 km. Semua orang benar-benar bingung, tetapi Han Li secara alami sadar bahwa penguasa suci Wan Surgawi sedang berbicara kepadanya. Alisnya sedikit berkerut saat dia menoleh ke Chuan Muda Hai dan yang lainnya. Rekan Taois Hai, kamu bisa pergi dengan Taois Yehuehwa ke kediaman guanya dan menungguku di sana. Aku akan menemui penguasa suci Wan Surgawi ini, dan aku akan menyusulmu nanti. Semua orang secara alami heran mendengar ini. Saudara Han, apa yang Anda? Chuan Muda Hai tersandung kata-katanya sendiri. Namun, Han Li hanya menggelengkan kepalanya untuk memotongnya, dan dia terbang langsung menuju kereta terbang di kejauhan sebagai seberkas cahaya biru, menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki hanya dengan beberapa kilatan. Semua orang melihat dengan rahang di tanah, dan hanya Bai Gur yang melihat semua orang di sekitarnya dengan ekspresi polos dan bingung yang menggemaskan di wajahnya. Jadi, Taois Han adalah senior tahap integrasi tubuh. Seharusnya aku sudah menebak ini. Selain kultivator integrasi tubuh, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan racun es Gur Yehuehwa bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap gembira. Rekan Taois Hai, bisa, mungkinkah kalian berdua juga? Bai Huaji tergagap dengan care, tertegun. No, kami jelas hanya sepasang kultivator biasa, saya hanya di tahap pendirian yayasan. Kami hanya bertemu dengan saudara Han, bukan, Han senior, selama perjalanan kami tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Kilingzi bergidik ketika dia kembali ke akal sehatnya sebelum dengan keras menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kami bepergian dengan senior tahap integrasi tubuh selama beberapa bulan, menyebut satu sama lain sebagai sederajat, dan menikmati buah-buahan dan teh bersama. Kilingzi, apakah saya sedang bermimpi sekarang? Tuan Muda Hai sama sekali tidak tahu harus berpikir apa. Sementara itu, Han Li sudah dekat dengan kereta terbang, dan setelah mendengar kata-kata Haven Liuan Holy Sovereign dari sebelumnya, semua prajurit lapis baja secara alami memberinya jalan gratis. Cahaya biru surut, dan Han Li muncul di lantai 2 gerbong sebelum tersenyum saat dia menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan. Han Li memberikan penghormatan kepada sesama Taoisnya. Han Li, mungkinkah Anda anggota Taois Han yang baru-baru ini membuat terobosan di wilayah Tianyuan? Ekspresi pria tua itu sedikit bergerak saat dia membalas hormat. Hehe, kita memang satu dan sama, Han Li menjawab sambil tersenyum. Jadi kau adalah sesama Taois yang membuat terobosannya beberapa tahun yang lalu. Maaf karena tidak langsung mengenalimu. Sayang sekali kau menolak tawaranku. Jika tidak, kita bisa bertemu dan menikmati anggur bersama. Haven Liuan Holy Sovereign berkata sambil tersenyum saat dia menilai Han Li. Memang, aku mendengar bahwa rekan Taois Han hanya membutuhkan beberapa ratus tahun untuk berkembang dari seorang kultivator transformasi dewa ke basis kultivasinya saat ini. Mungkin tingkat kemajuan ini tidak sepenuhnya tak tertandingi dalam sejarah, tetapi itu pasti cukup untuk menempatkan kita semua memalukan. Biksu bertubuh gemuk itu menimpali sambil tersenyum, dan dia juga tampak sangat tertarik pada Han Li. Kamu terlalu baik, rekan Taois. Bakatku sangat biasa. Jika bukan karena beberapa peluang yang aku temui di dunia purba, tidak mungkin aku bisa berkembang begitu cepat. Han Li menjawab dengan sopan dan sederhana. Guru Buddha Tian Chen, mari kita tinggalkan percakapan ini sampai kita menawarkan anggur kepada sesama Taois Han.
Saya tidak punya hobi lain, tapi saya sangat menyukai anggur saya. Jika bukan karena fakta bahwa gelar kedaulatan suci adalah diturunkan dari generasi ke generasi, saya awalnya bermaksud untuk dikenal sebagai penguasa anggur. Saya pikir gelar itu lebih cocok untuk saya. Pria berjubah putih itu terkekeh sebelum mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah meja giok. Di atas yang cangkir giok hijau yang riang dan guci merah seperti karang ditarik ke dalam genggamannya. Setelah itu, penguasa suci Wan Surgawi menjentikan pergelangan tangannya untuk menuangkan secangkir anggur roh kental untuk Han Li. Anggur itu berwarna kuning transparan dan samar, menyerupai ramuan yang lezat, dan dia menawarkan cangkir itu kepada Han Li secara langsung. Han Li buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum menerima cangkir itu. Dia menyapu kesadaran spiritualnya melalui cangkir untuk sesaat, dan itu sudah cukup baginya untuk menentukan bahwa tidak ada yang salah dengan anggur. Selanjutnya, anggur itu memancarkan aroma yang memabukkan dan mengandung ki spiritual yang menakjubkan yang pasti tidak kalah kuat dari pil roh biasa yang dirancang untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Han Li perlahan-lahan menenggak isi cangkir sebelum berkata, ini benar-benar anggur yang luar biasa. Ini bisa menjadi salah satu dari 3 anggur roh teratas yang saya tahu. Lapisan cahaya spiritual kuning melintas di wajahnya saat dia berbicara, dan dia benar-benar terkesan dengan anggur ini. Heavenly One Holy Sovereign sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. 3 teratas? Apakah itu berarti Anda tahu tentang anggur roh yang bahkan lebih baik daripada anggur roh jiwa harimau ini? Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia baru saja akan merespon ketika lelaki tua bernama Wang Dang tersenyum, dan berkata, Holy Sovereign, mari duduk dulu dan diskusikan ini sambil menikmati anggur. Itu akan menjadi agak tidak pantas bagi kita untuk membuat saudara Han tetap berdiri seperti ini. Tanda petik ganda buka. Kamu benar. Maafkan saya karena membiarkan kegembiraan saya menguasai saya. Sudah hampir 1000 tahun sejak kultivator integrasi tubuh baru muncul dalam ras manusia kita. Heavenly One Holy Sovereign menepuk keningnya sendiri sebelum buru-buru mengundang Han Li untuk duduk, lalu kembali ke kursinya sendiri. Sejauh ini, penguasa suci Wan Surgawi telah meninggalkan Han Li dengan kesan pertama yang cukup baik. Meskipun dia adalah salah satu penguasa suci, dia tampak sangat berterus terang dan akomodatif, dan tidak sombong atau sombong sedikit pun. Namun, para pembudidaya integrasi tubuh seperti mereka secara alami tidak akan membuat penilaian pada orang lain berdasarkan kesan pertama yang singkat saja. Han Li mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum mengambil tempat duduk di seberang penguasa suci Wan Surgawi. Nah, Taois Han, dapatkah Anda memberitahu saya anggur roh mana yang Anda tahu yang lebih baik daripada anggur roh jiwa harimau saya? Apakah Anda sudah mencicipi anggur itu sendiri? Penguasa suci Wan Surgawi ini benar-benar tampak seperti penggemar anggur yang rajin, dan segera mengajukan pertanyaan lagi begitu Han Li duduk. Anggur roh jiwa harimau Anda sudah dapat dianggap sebagai anggur roh yang sangat luar biasa di alam roh. Namun, saya cukup beruntung telah mencicipi sejenis anggur roh 9 aroma saat saya berada di wilayah ras asing. Keduanya rasa dan efek wine tersebut tidak kalah dengan Tiger Soul Spirit Wine ini, jawab Han Li. Anggur roh dari ras asing? Apakah Anda berhasil membawa kembali 1 atau 2 guci anggur roh 9 aroma ini? Rekan Taois Han Heavenly One Holy Sovereign bertanya dengan penuh harapan. Kedua temannya juga melihat Han Li dengan penuh harap. 9 aroma roh anggur dibuat oleh tahap integrasi tubuh yang merupakan ras asing itu. Pada saat itu, saya bahkan belum maju ke tahap integrasi tubuh, jadi saya jelas tidak punya hak untuk meminta anggur seperti itu sudah cukup beruntung bahwa secangkir itu ditawarkan kepadaku sama sekali, kata Han Li sambil tersenyum mesam. Itu masuk akal. Anggur roh jiwa harimau ini juga sangat berharga bagiku, dan aku tidak akan membawanya keluar hanya untuk tamu manapun. Heavenly One Holy Sovereign menghela nafas dengan kecewa. Hehe, tidak perlu terlalu putus asa, Holy Sovereign. Aku tidak membawa anggur roh 9 aroma bersamaku, tapi aku bisa mendapatkan jenis anggur lain dalam waktu dekat, dan aku pasti akan mengundangmu ke rasakan kalau begitu. Han Li tiba-tiba berkata dengan senyum misterius.
Sebelum Haven Liuan Holy Sovereign mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, Wendang bertanya, "Oh, jenis anggur apa ini? Mungkinkah itu lebih unggul dari anggur roh jiwa harimau dan anggur roh 9 aroma?" Tidak heran mereka semua sangat tertarik dengan anggur. Para penggarap menghabiskan seluruh waktu mereka terlibat dalam kultivasi yang sulit, jadi mereka tidak melihat banyak nilai dalam hal-hal materialistis biasa. Selain teh roh, pembudidaya pria umumnya hanya tertarik pada anggur roh. Selama perjalanan saya cukup beruntung mendapatkan beberapa buah sutera merah, yang merupakan bahan utama untuk menyeduh anggur abadi sutera merah. Saya belum mengumpulkan semua bahan lain yang diperlukan, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah diberi waktu, kata Hanli sambil tersenyum. Haven Liuan Holy Sovereign sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum berseru, "Anggur abadi sutera merah. Apakah ini anggur abadi yang dikabarkan hanya ada di alam abadi sejati?" Adapun Wang Dang dan Tian Chen, mereka jelas juga mendengar tentang anggur abadi ini, dan mereka berdua menatap Hanli dengan cara yang heran. "Bagaimana anggur abadi dari alam abadi sejati dapat dibuat di alam roh? Anda tidak bercanda dengan kami, kan, rekan Tawis Han? Buah sutera merah hanya ada di alam abadi sejati, bagaimana Anda mendapatkannya? Juga, saya mendengar bahwa buah sutera merah perlu dipelihara selama puluhan ribu bertahun-tahun sebelum mereka siap untuk diseduh menjadi anggur, dan cukup sulit untuk memeliharanya bahkan di alam abadi sejati. Mungkin Anda salah mengira sesuatu yang lain untuk buah sutera merah?" Guru Buddha Tian Chen bertanya dengan heran. "Saya menemukan buah roh ini secara kebetulan saat melakukan perjalanan melalui dunia purba, dan mereka sudah berada pada titik di mana mereka siap untuk diseduh menjadi anggur. Adapun bagaimana mereka berakhir di sana, itu di luar kemampuan saya. Namun, aku yakin itu memang buah sutera merah," jawab Hanli dengan percaya diri. "Itu luar biasa. Jika Anda dapat membuat anggur abadi sutera merah ini, Anda harus menyimpan 2 atau 3 bendera untuk saya. Saya tidak akan mencicipi anggur Anda secara gratis, kami bertiga akan mengumpulkan semua bahan lain yang Anda masih hilang," kata Haven Liuan Holy Sovereign dengan bersemangat. "Kamu benar-benar tahu bagaimana memberikan kemurahan hati dengan mengorbankan orang lain, Holy Sovereign. Kaulah yang ingin mencicipi anggur ini, namun kamu membuat kami berdua mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan bersamamu." Sebuah pandangan bermasalah muncul di wajah biksu gemuk itu. "Haha, kamu bukan biksu yang sangat jujur. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan mencicipi anggur abadi sutera merah sama sekali? Ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk dapat mencicipi anggur yang begitu lezat dari alam abadi sejati," kata penguasa suci Wan Surgawi sambil tersenyum. Setelah beberapa saat merenung, biksu itu menjawab dengan jujur, "Itu benar. Saya biasanya bukan peminum berat, tetapi anggur dari alam abadi sejati adalah sesuatu yang harus saya cicipi." Wendang hanya tersenyum dan tetap diam. Hati Honli tergerak saat mendengar ini, dan dia secara alami senang menyetujui pengaturan ini. "Jika kalian bertiga bersedia membantuku, aku mungkin bisa menyeduh anggur ini selama Miriat Terasure Convention dengan menggunakan beberapa teknik rahasia. Itu akan luar biasa. Aku yakin anggur ini akan cukup untuk mengejutkan seluruh konvensi." "Hehe, dari apa yang ku dengar, penguasa tiran mencintai anggur sama seperti aku. Beberapa Raja Iblis juga penggemar anggur yang sangat rajin. Beri kami daftar bahan yang Anda butuhkan, saya telah membawa banyak barang dari gudang harta saya untuk acara besar ini." Haven Liuan Holy Sovereign sangat lugas dan mengulurkan tangan ke arah Hanli untuk meminta daftar bahan. Hanli membalikan tangannya untuk menghasilkan slip giok kosong, lalu menyatukan tangannya dengan slip giok di tengahnya. Cahaya spiritual menyala, dan daftar dibuat. Setelah itu slip giok dilemparkan ke depan. Haven Liuan Holy Sovereign menarik batu giok itu ke dalam genggamannya, lalu sebentar menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya sebelum mengangguk saat dia menyimpannya. "Kami harus menyiapkan semuanya dalam 2 atau 3 hari. Apakah Anda ingin datang kepada saya untuk meminta bahan-bahannya atau Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda?" "Tidak perlu ada orang yang mengantarkannya. Aku masih belum tahu di mana aku akan tinggal sekarang, jadi aku akan mengunjungimu dalam 3 hari, jawab Hanli setelah jeda singkat.
Baiklah. Kudengar Wir Monarch Li Huo dan Demon Monarch Black Phoenix telah tiba di Nine Immortal Mountain, aku bisa memperkenalkan mereka padamu lain kali, Brother Han. Heaven Liwan Holy Sovereign setuju dengan anggukan. Raja Iblis Black Phoenix. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini. Apakah Anda tahu tentang rekan Taois Black Phoenix? Heaven Liwan Holy Sovereign agak terkejut melihat reaksinya. Aku tidak tahu Raja Iblis Black Phoenix, tapi aku pernah berurusan dengan makhluk dari ras Phoenix hitam, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya acuh tak acuh. Semua dari 7 Raja Iblis setidaknya berada di tahap integrasi tubuh tengah, dan semuanya memiliki tubuh yang sangat kuat, serta beberapa kemampuan bawaan khusus. Bahkan jika Anda tidak berencana untuk berteman dengan mereka, saya sarankan Anda jangan menyeberanginya tanpa alasan yang bagus, Saudara Han. Jika tidak, hal-hal bisa menjadi sangat merepotkan bagimu. Heaven Liwan Holy Sovereign memperingatkan dengan tulus. Terima kasih atas kata-kata peringatanmu, Holy Sovereign. Aku tidak akan seenaknya menyinggung 7 Raja Iblis tanpa alasan yang bagus, aku masih ingin hidup selama beberapa tahun lagi. Han Li terkekeh. Itu akan menjadi yang terbaik. Ngomong-ngomong, Anda pasti telah menemukan beberapa peluang ajaib selama perjalanan Anda untuk berkembang begitu cepat, rekan Taois Han. Saya berasumsi Anda akan memiliki beberapa wawasan unik dalam kultivasi juga, kan? Secara khusus, Anda baru saja menerobos kemacetan tahap integrasi tubuh, jadi saya yakin kondisi mental Anda juga mendapat manfaat secara signifikan. Heaven Liwan Holy Sovereign tiba-tiba mengubah topik menjadi salah satu kultivasi. Han Li secara alami tidak akan melewatkan kesempatan cemerlang seperti itu, dan ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menjawab, aku baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, jadi aku masih harus banyak belajar. Itu akan jadilah suatu kehormatan bagiku untuk bertukar pikiran dengan kalian bertiga. Tanda petik ganda buka.